Pernah kepikiran apa yang terjadi kalau kita tuangkan semua air di bumi ke matahari? Kelihatannya kayak solusi sempurna buat memadamkan api raksasa itu kan? Tapi sayangnya realita nggak seindah itu. Alih-alih memadamkan, air yang menyentuh matahari akan langsung menguap dalam hitungan mikrodetik. Dan bukan cuma itu, reaksi dari hidrogen dan oksigen dalam air justru bisa memperparah kondisi matahari. Begitu air dalam jumlah luar biasa masuk ke dalam matahari, kita baru sadar kalau kita baru saja menyiram bensin ke api unggun. Hidrogen dari air langsung jadi bahan bakar tambahan buat reaksi fusi nuklir memicu ledakan dahsyat di permukaan matahari. Lidah api raksasa yang sebelumnya cuma puluhan ribu kilometer kini bisa menjulur lebih jauh bahkan mengarah ke orbit bumi. Dari bumi, matahari tiba-tiba terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya. Suhunya meningkat, sinarnya makin menusuk mata, dan gelombang panas mulai merayap ke atmosfer kita. Awalnya mungkin masih terasa hangat, tapi dalam hitungan jam situasi ini bakal berubah jadi mimpi buruk terbesar bagi kehidupan di bumi. Di bumi, efeknya langsung terasa. Suhu naik drastis kayak kita hidup dalam oven raksasa yang tombolnya stuck di mode maksimal. Es di kutub mencair dalam waktu singkat, menyebabkan banjir besar yang melanda kota-kota pesisir. Sementara itu, daerah yang jauh dari laut malah kena gelombang panas yang mematikan. Nggak cuman itu, ada masalah baru yang bikin situasi makin kacau. Semua air yang diuapkan matahari tadi naik ke atmosfer dalam jumlah masif. Hasilnya, awan super besar terbentuk menciptakan badai dahsyat yang menyelimuti sebagian besar bumi. Petir menyambar terus-menerus, angin topan terjadi di mana-mana, dan hujan deras turun tanpa henti. Bayangkan suasana kayak di film apokalips, tapi ini real. Tapi tunggu dulu, bencana belum selesai. Matahari yang makin ganas juga mengirimkan gelombang radiasi berbahaya ke bumi. Lapisan ozon makin tipis, dan radiasi mulai menghanguskan tumbuhan serta mengganggu kehidupan hewan. Kalau ini terus berlanjut, bukan cuma cuaca yang kacau, tapi juga rantai makanan kita. Lalu, gimana dengan planet-planet lain di tata surya? Kita bakal bahas di bagian berikutnya. Ternyata, kegilaan ini nggak cuma berdampak ke bumi, tapi juga ke seluruh tata surya. Ledakan energi dari matahari menciptakan gelombang kejut luar biasa yang menjalar ke semua arah. Akibatnya, planet-planet terdekat seperti Merkurius dan Venus mulai terpanggang lebih cepat. Atmosfer mereka habis terkikis oleh radiasi yang meningkat drastis. Sementara itu, Mars yang sebelumnya jadi kandidat kolonisasi manusia kena imbas parah. Angin matahari super kuat menghantam planet merah ini tanpa ampun, mempercepat hilangnya atmosfer tipisnya. Kalau ada manusia yang lagi nyoba tinggal di sana, mereka pasti panik berat. Sistem pelindung mereka nggak bakal cukup buat nahan badai radiasi ini. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Sabuk asteroid yang terletak di antara Mars dan Jupiter mulai terganggu keseimbangan gravitasinya. Beberapa asteroid keluar jalur dan melesat ke berbagai arah. Ada yang menuju ke bumi, ada yang melesat ke luar angkasa tanpa tujuan. Apakah ini berarti kiamat asteroid akan segera terjadi? Jawabannya ada di bagian selanjutnya. Kalau kita berpikir bencana ini akan berhenti dalam waktu singkat, kita salah besar. Dengan perubahan besar yang terjadi pada matahari dan tata surya, bumi perlahan mulai berubah jadi planet mati. Tanah mengering, udara semakin tipis, dan sumber air yang tersisa mulai menghilang. Tanpa perlindungan atmosfer yang memadai, bumi tak ubahnya seperti Mars, kering, tandus, dan tak layak huni. Sementara itu, kalau ada manusia yang berhasil kabur ke luar angkasa, mereka juga menghadapi tantangan baru. Dengan energi matahari yang makin tidak stabil, panel surya mereka jadi tidak bisa diandalkan. Kalau persediaan oksigen dan makanan mereka habis, satu-satunya harapan adalah menemukan planet baru untuk ditinggali. Tapi masalahnya, mereka belum tahu kemana harus pergi. Namun, ada satu kemungkinan menarik. Kalau miliaran tahun kemudian matahari kembali stabil, mungkin kehidupan bisa berevolusi kembali di bumi. Bisa jadi ada mikroba yang bertahan di dalam tanah atau di dasar laut yang akhirnya bangkit kembali. Tapi kalau skenario ini benar-benar terjadi, maka bumi yang baru akan sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi selanjutnya? Dengan semua reaksi gila ini, ada dua kemungkinan besar yang bisa terjadi pada matahari dan tata surya. Kemungkinan pertama, matahari meledak jauh lebih cepat dari jadwalnya. Normalnya, matahari masih punya miliaran tahun sebelum kehabisan bahan bakar dan berubah jadi katai putih. Tapi dengan gangguan besar ini, hidupnya bisa dipersingkat drastis. Kalau ini terjadi, matahari bisa meledak dalam supernova, menghancurkan seluruh tata surya dalam satu ledakan kosmik yang spektakuler.
Kemungkinan kedua, matahari malah kehabisan energi dan mati lebih cepat. Kalau ini yang terjadi, ia akan berubah menjadi katai putih, lalu secara perlahan menjadi katai hitam. Tanpa sinar matahari, semua planet akan membeku dalam kegelapan abadi. Tata surya akan berubah menjadi kuburan kosmik tanpa kehidupan dan tanpa harapan. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil, jangan pernah coba-coba menuangkan air ke matahari. Mending airnya dipakai buat nyiram tanaman atau bikin kopi. Dan kalau kamu suka skenario gila kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat video berikutnya. Di episode selanjutnya, kita bakal bahas, bayangkan jika bulan menghilang.